Assalamualaikum Pak Rizkianto. Oh, Waalaikumsalam Pak Rizky. Ya, Pak Rizky, silakan masuk. Sibuk Pak? Oh, tidak, ini lagi duduk-duduk aja sambil mengerjakan beberapa pekerjaan. Bisa kok dikerjakan nanti. Silakan duduk Pak Rizky. Ya terima kasih Pak. Jadi Hmm, begini Pak Rizkianto, ada sedikit yang mau dibincang-bincangkan Pak. hmm, dibincang-bincangkan. Oh ya, silahkan Pak Rizky. Waktu saya banyak kok. Ada yang mau disampaikan? Iya mungkin karena banyak betul kegiatan. Jadi karena Bapak pimpinan saya, apalagi Bapak udah apa ya berpengalaman, mungkin saya minta pendapat atau solusi dari Bapak lah tentang masalah saya ini Pak. Oh, jadi Pak Rizky merasa kegiatannya banyak sekali ya semester ini. Iya Pak. Itu kegiatannya apa saja ya Pak Rizky? Ini Pak, ini kan kegiatan kita ini dan intinya Pak, kan Bapak tahu ini. Ini ANBK sedang berlangsung, kegiatan eh, dalam rangka HUT RI kita juga ada agenda, belum lagi tugas-tugas di sekolah. Nah, terkadang nih membuat saya sedikit mumet Pak, agak bosan dan terkesan saya tuh udah apa ya Pak, semacam ya butuh refreshing dan sebagainya, itu yang saya alami Pak. Jadi Pak Rizky dari ceritanya yang saya tangkap nih Pak Rizky merasa pekerjaan sekarang itu terlalu banyak sekali dengan tugas Pak Rizky sebagai wakil, habis itu ANBK juga ditambah lagi kita dalam memperingati Hari Kemerdekaan, banyak kegiatan yang dilakukan di sekolah dan kecamatan kita. Pak Rizky merasa itu menjadi sebuah masalah ya Pak Rizky ya. Ya, seperti itu Oke. kira-kira Pak. Oke, Pak Rizky. Kira-kira dari kegiatan seperti itu, masalahnya di mana, Pak Rizky? Dari sekian banyak yang Pak Rizky lakukan, apa kendalanya? Hmm, Sejauh ini Pak, saya merasa ini karena agendanya berdekatan, sehingga saya sedikit susah membagi waktunya Pak. Itu yang saya rasakan Pak. Tambah lagi kalau di rumah untuk mengerjakan sesuatu itu ya, apalagi saya punya anak kecil, aduh repot Pak. Jadi saya bingung nih, saya mana yang mau saya kerjakan antara di kegiatan di sekolah, di rumah juga seperti ini, nyampe di rumah udah capek. Waktu ini terkadang berputar sebentar saja. Baru bangun Hmm, tidur, tidur, bangun tidur, aktivitas lagi. Kayak gitu yang saya rasakan Pak. yang paling berdekatan yang mana, Pak Rizky, kegiatannya? Nah, contohnya hari ini ya Pak ya. Hari ini kan kegiatan ANBK yang kedua. Ya, Pada di kegiatan apa, untuk kegiatan peringatan 17 Agustus, saya juga Bapak utus untuk oh iya. tim futsal. Nah, jadi saya bingung nih antara berbagi peran. Peran saya mana sebenarnya? Dengan apakah untuk ANBK ini Pak, atau perintah untuk kegiatan 17 ini Pak? Oke, 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 oke. Kira-kira selain itu ada lagi nggak masalah yang lain? Selain masalah waktu tadi Pak Rizky, contoh hari ini Pak Rizky agak kewalahan karena ada dua kegiatan pada hari ini, ANBK dan acara HUT kemerdekaan yang diadakan di kecamatan kita. Kira-kira ada nggak masalah lain selain yang itu? Ya, biasalah Pak, masalah di rumah tentu ada. Kadang istri ini merasa waktunya untuk keluarga tak ada. Padahal saya telah berupaya untuk membagi waktu. Ya, memang badan ini terasa capek. Jadi tidak hanya pikiran capek, badan capek. Ya, terkesan sama istri itu memang nggak peduli dengan eh, ya, situasi di keluarga. Padahal
Dia nggak tahu tuh kayak mana saya di luar sana. Pak Rizky tinggalnya di Jadi mana? ini kebetulan untuk jarak ini memang jauh, Pak. Saya berangkat jam 6, nyampe di sekolah mungkin jam 7.20. Kira-kira 60 kilometer lah, Pak. 1,5 jam pergi, kalau pulang mau 2 jam. Karena macet ini kan, Pak. Apalagi saya melalui kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, ya gitu benar. Badan sudah capek, belum kegiatan besok pikirkan lagi. Oh, jauh juga ternyata ya Pak Rizky ya. 1,5 jam perjalanan. Tadi ya Pak Rizky bilang kota Pekanbaru, Melati, Kampar, sedangkan kita tugas di Siak. Berarti ada Iya, 3 kabupaten kota yang Pak Rizky lewati setiap hari ya. iya Pak. Itulah Iya, Pak. iya, Jadi iya. hanya Jadi karena semangat ya. ya kalau saya itu mungkin apa berpengaruh juga kepada fisik kita karena di perjalanan juga jauh. Oke, Pak Rizky, berikutnya eh, rencana Pak Rizky ke depan seperti apa untuk mengatasi masalah yang Pak Rizky hadapan ini? Itulah Pak. Saya udah membayangkan ya. Bagaimana saya berusaha untuk mau manajemen waktu ini lagi ya. Karena saya kawalan dengan waktu, maka saya berencana seperti ini Pak. Saya buat sebuah agenda prioritas mana yang didahulukan. Saya juga berencana ya butuh refreshing mungkin. Yang ketiga itu mungkin saya istirahat Pak, karena badan ini terasa luar biasa capeknya. Cari momen itu yang rencana saya sih Pak. Jadi banyak ya rencananya ya. Rencana yang pertama tadi mengagendakan yang mana yang penting itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ada juga Iya Pak. rencana refreshing untuk ke depannya. Ini Pak Rizky, ini kan seperti yang Pak Rizky ketahui, di sekolah ini Pak Rizky merupakan andalan saya. Saya sangat berharap kepada Pak Rizky, karena apa? Karena saya percaya Pak Rizky mampu mengerjakan apa yang bisa membantu sekolah lain. Eh, Selain yang tadi yang mengagendakan apa yang penting, kemudian refreshing, kira-kira ada lagi nggak Pak Rizky yang akan Pak Rizky kerjakan ke depannya supaya kegiatan Pak Rizky ini Pak Rizky merasa mengerjakannya itu memang eh, bisa gitu. Hmm, yang saya bayangkan Pak, kalau saya bekerjanya sendiri memang capek Pak. Mungkin saya berupaya berkomunikasi dengan staf saya yang lainnya Pak. Karena saat sama-sama kita tahu kalau sendiri ini ya begitulah Pak. Nanti saya coba panggil Bu Zahra, Bu Rini, ya berbagi tugas karena kondisi yang seperti ini membuat saya kelelahan. Mungkin saya berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain, Pak. Oke, 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 oke. Berarti yang akan Pak Rizky ke depan lakukan adalah berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Berikutnya nih Pak Rizky, ini ada nggak nanti kawan-kawan yang lain yang bisa mengingatkan Pak Rizky untuk masalah seperti ini? Hmm, biasanya yang sering mengingatkan saya itu staf saya, Pak. Bu Zahra. Beliau sering mengingatkan saya, Pak Rizky, ini udah kerjakan belum? Ya, yang namanya manusia kan, Pak. Kadang pelupa, terlalu banyak betul kan? Iya, Ya, iya. Bu Zahra itulah sering mengingatkan saya, Pak. Oh iya, Bu Jala tuh memang seperti itu, dia teliti, sering mengingatkan. Pak Rizky, kan Pak Rizky sudah bercerita nih tentang permasalahan yang Pak Rizky hadapi pada beberapa akhir-akhir ini. Kira-kira setelah Pak Rizky bercerita ini, apa yang Pak Rizky rasakan? Hmm, mungkin seperti yang tadi lah, Pak. Saya akan lakukan buat agenda skala prioritas, mana kegiatan yang saya dahulukan, karena kalau saya mengerjakan dua hal atau banyak hal dalam satu apa pasti hasil tidak bagus Pak. Maka dari itu saya berupaya dulu mana yang prioritasnya. Yang kedua mungkin seperti saya bilang tadi Pak, saya berupaya untuk menghibur diri, refreshing dan berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lainnya. Sehingga
tugas-tugas saya sebagai kurikulum itu terjalankan dengan baik gitu Pak. Itu rencana saya sih Pak. Oke, berikutnya Pak Rizky ini, mungkin kan Pak Rizky sudah cerita dengan saya nih. Jadi Pak Rizky pertama masuk ke sini, Pak Rizky sampaikan bahwa ada masalah yang Pak Rizky hadapi. Sekarang setelah bercerita dengan saya ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Rizky sekarang? Ya kalau biasanya saya pendam sendiri, ya agak mumit Pak, agak pusing ya. Tapi setelah dengan berbicara dengan Bapak, sepertinya agak lega, ada agak yang batu keras tadi agak sedikit udah pecah, nggak mencair ya, udah hilang lah sedikit Pak, walaupun itu masih ada. Tapi sudah lebih tenang sekarang Pak Rizky ya. Iya Pak. Oke, Pak Rizky, mungkin sedikit cuma dari saya. Kenapa Pak Rizky ditunjuk untuk melakukan ini? Saya yakin dan percaya bahwa Pak Rizky memang bisa melakukannya. Pak Rizky orang-orang yang memang sudah ditentukan, sudah dipilih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Berarti apa? Pak Rizky mampu melakukannya. Pak Rizky tetap semangat. Saya yakin Pak Rizky bisa. Mungkin hanya itu. Ada lagi yang mau Pak Rizky sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Cukup. Saya Kalau mau cukup. aktivitas Rizky masih ada selanjutnya jam? Pak. Masih ada jam Masih pelajaran? Pak. Oh Masih iya, Pak, masih ini ada. mau masih Pak. Ini 5 menit lagi udah bunyi bel. Saya juga ada yang mau dikerjakan. Kalau gitu, Pak Rizky boleh kembali ke ruangannya. Terima kasih banyak Pak. Oke, semangat Pak Rizky ya. Oke, Pak Rizky ya. Assalamualaikum Pak Rizky. Salam Pak Arskianto, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Boleh masuk? Boleh Pak. Ada yang bisa dibantu nih Pak? Oke, terima kasih Pak. Ini Pak, ini duduk dulu lah saya Pak ya. Saya boleh duduk di sini Boleh Pak. boleh, silakan Pak Arskianto. Mau minum nggak? Nggak usah Pak. Ini baru minum di ruangan barusan. Ya. Ini Pak, ada yang mau saya sampaikan. Ini Ah, kemarin kan saya masuk kelas itu iya iya. mengajarkan materi tentang tolak peluru kepada anak-anak. Iya 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 Pak. Jadi dalam proses belajar mengajar tuh Pak, anak-anak merasa bosan gitu, tak seaktif biasanya. Di dalam proses belajar mengajar tuh mereka banyak diam, habis itu bergeraknya pun tidak seluas biasanya. Memang sih Pak, untuk tolak peluru ini berbeda dengan olahraga lainnya. Kenapa? Tolak peluru ini merupakan olahraga terukur, jadi gerakannya itu membosankan, dia melakukannya sendiri. Beda dengan olahraga permainan Pak. Kalau permainan ini kan banyak anak-anak main di sana, jadi mereka senang Pak. Di dalam pelaksanaannya Pak, anak itu merasa jenuh Pak. Itu yang membuat saya merasa kok saya tidak berhasil gitu dalam mengajarkan kepada anak-anak gitu Pak. Begitu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu biasanya Pak Rizkianto supaya anak-anak ini aktif dalam pembelajaran khususnya dalam menggunakan metode apa saja ya Pak ya? Ini Pak, biasanya kami kan kalau tolak peluru ini kami praktek Pak, praktek di lapangan. Kalau yang olahraga permainan jelas nih Pak, anak-anak di sana bermain mereka. Contoh sepak bola. Sepak bola itu kan bisa kita variasikan Pak. Dan lagian untuk sepak bola ini di sekolah kita perlengkapannya cukup. Sarana-prasarananya ada. Berbeda Pak dengan tolak peluru ini. Tolak peluru ini membosankan Pak. Dari dulu sampai sekarang gerakannya gitu-gitu saja. Yang pertama Pak. Yang kedua ada lagi Pak, dalam kami melaksanakan praktek, peluru di sekolah kita itu mohon maaf Pak, itu tidak memadai. Adanya cuma 2 Pak. Ini dari kemarin saya ajukan belum tentu juga lagi. Jadi adanya cuma 2 Pak. Berikutnya Pak, karena anak-anak kita baru pertama memegang peluru, mereka terkejut Pak. Jadi mereka pikir peluru itu sama seperti bola-bola yang pernah mereka lihat, ringan gitu. Pertama mereka pegang, mereka terkejut. Kenapa? Berat. Peluru itu ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo Pak. Jadi mereka merasa karena ini barang baru bagi mereka, mereka terkejut Pak.
Seperti itu, Pak. Hmm. Kira-kira menurut Pak Rizkyanto, dengan kejadian tadi yang saya pahami, anak-anak itu sangat tidak terlalu aktif dalam kegiatan Hmm. tolak peluru. Ada lagi dan hanya baru mengenal yang namanya tolak peluru ini. Kira-kira menurut Pak Rizkyanto ada nggak strategi yang bisa Pak Rizkyanto lakukan supaya anak-anak ini aktif dalam pembelajaran? Ini yang mungkin bisa saya lakukan, Pak, itu memodifikasinya, Pak. Memodifikasi permainan olahraga telak peluru ini. Contoh, Pak, seperti yang saya bilang tadi, di sekolah kita peluru yang ada cuma 2, sedangkan siswa Iya, yang iya. ada di kelas berjumlah 28. Otomatis pas Iya. saat siswa melakukan, mereka akan banyak menunggu, Pak. Dan Iya, saat iya, mereka iya. menunggu itu mereka bosan. Jadi rencana saya sih, Pak, saya akan memodifikasi peluru ini dengan yang lebih mudah, tapi tetap kepada tujuan pembelajarannya tercapai nanti. Mungkin, Pak, Hmm, ini bisa dilakukan dengan apa, Pak? Mengisi botol aqua kosong dengan pasir atau dengan tanah. Jadi itu digunakan sebagai nanti media pengganti pelurunya, Pak. Kalau saya rasa kalau untuk menyediakan ini bisa disediakan atau mm, nanti minta tolong juga dengan anak-anak nanti membawanya dari rumah. Itu kan apa, Pak, barang-barang bekas yang bisa kita olah kembali menjadi eh, media pembelajaran yang berguna di sekolah, Pak. Seperti itu, Pak. hmm. Menurut Pak Rizkyanto, selain botol yang tadi Bapak Rizkyanto sampaikan tadi, ada rencana lain nggak selainnya itu? Oh, ada sih, Pak. Tapi eh, ini kembali kepada apa, Pak? Kepada tujuan pembelajarannya. Kalau untuk tekniknya, caranya, ini bisa digunakan dengan alat-alat lain. Contoh, Pak, kadang-kadang di rumah itu kan ada kertas-kertas bekas. Di sekolah pun ada, Hmm, Pak. Mungkin misalnya kertas bekas itu dibulatkan, kemudian ya, diikat dengan lakban. Mungkin itu bisa iya, iya, juga iya. digunakan, Pak. Tapi kalau ini, Pak, kekurangannya beratnya tak cukup. Bukan tak cukup saja Hmm, sih, jauh kalau kita gunakan yang botol tadi, beratnya nak sampai juga 3 atau 4 kilo, tapi adalah hmm, mendekati ke sana. Tapi kalau kita gunakan kertas, Pak, itu beratnya nak sampai sekilo, Pak. Tapi kalau untuk melihat teknik itu bisa digunakan, Pak. Dan ini kalau hmm, dilakukan kan bisa, Pak, dibawa anak satu. Jadi mereka punya, Pak. Mereka nak menunggu lagi kawannya pas iya, saat iya. melakukan, Pak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, Pak. Ya, dari cerita Pak Rizkyanto tadi, yang saya tangkap, Pak Rizkyanto merencanakan memodifikasi kegiatan tolak peluru ini dengan botol ya Pak, diisi pasir yang beratnya 1 kilo. Iya, Selain Pak. itu, Pak Rizkyanto juga berencana bagaimana cara kan tekniknya Pak ya, kan Iya, menurut Pak. tolak peluru ini hampir sama dengan kertas tadi ya, bulat ya Pak ya. Iya, Nah, Pak, ini bulatkan, saya kertasnya rasa dibulatkan, strategi Pak. ya, strategi Pak Rizkyanto ini bisa kita terapkan karena pasti anak-anak akan senang sekali dengan kegiatan ini. Nah, kira-kira apa yang Pak Rizkyanto rencanakan ini kapan ya dilaksanakan itu Pak? Dan siapa yang kira-kira yang bisa mengingatkan Pak Rizkyanto? Ini, Pak, untuk kegiatan ini rencananya untuk besok itu akan langsung diterapkan. Ya, Pak. Saya juga akan memberikan contoh satu kepada anak seperti apa botol aqua yang diisi tanah itu atau kertas yang dipolarkan itu. Berikutnya juga akan meminta anak untuk masing-masing membuat satu, Pak. Jadi untuk pembelajaran berikutnya ini sudah bisa diterapkan. Kalau untuk yang saya bikin itu, Pak, yang bisa mengingatkan saya itu biasanya adalah kesiswaan. Oh Kebetulan, iya, Pak, kesiswaan kan sama-sama guru PJOK dengan saya, Pak. Jadi iya, kami iya, bisa di sini berkolaborasi untuk hal-hal seperti ini, Pak. ya, luar biasa. Saya sangat senang nih mendengar cerita Pak Rizkyanto ya. Sudah memodifikasi eh, pembelajarannya dengan keterbatasan sekolah kita, Pak. Yang Bapak Rizkyanto, apa yang Bapak sampaikan tadi akan saya usahakan itu. Tolak peluru ini memang nanti di apa
saya anggarkanlah tolak peluru ini sebagai skala prioritas kita. Tapi seperti yang Pak Rizkyanto sampaikan tadi, silakan Pak Rizkyanto modifikasi terlebih dahulu sembari menunggu yang barang yang kita pesan ini. Ya Pak ya, sabar ya Pak ya. Ini sudah Baik kami Pak, pesan sebenarnya nih Pak. baik Pak. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Rizkyanto nih dengan cerita kita yang singkat ini Pak? Oh, perasaan saya Pak ya. Oh, kalau tadi pertama masuk ke sini saya merasa bingung, sedih gitu. Kok gitu? Ternyata setelah diceritakan dengan Bapak semuanya menjadi plong gitu, semuanya menjadi lebih ringan. Itu yang saya rasakan, Pak. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak ya. Ini rencana Pak Rizky apalagi ini kegiatannya ada proses pembelajaran atau kayak mana Ma- nih? Masih ada Pak, kebetulan masih ada saya satu kelas lagi Pak setelah ini. Iya. Nah, kalau apa kita ngopi bareng dulu? Oh, tak usah Pak, ini nanti anak-anaknya nanti nunggu Pak. Nanti mungkin setelah ini saya izin dulu dengan Bapak, saya langsung masuk kelas saja. Saya akan menyampaikan tadi yang sudah akan dibawa oleh anak-anak besok Pak. Kalau gitu saya izin dulu Pak. Oke Pak Rizkyanto, semangat Pak Rizkyanto, semoga sukses. Terima kasih Pak. Pak, saya izin keluar Pak. Ya Iya, Pak, iya. Silakan Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.